warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Himagrin. Gimana nih kabarnya teman-teman semua di cuaca yang kurang bersahabat ini? Semoga kalian semua sehat selalu ya. Di sini aku Mutiara Sally Aprilina dari Infocom angkatan 2020 sebagai host dan ditemani oleh Mas Ahmad Nader Salim dari Infocom 2019. Ya. Sekarang aku ditemani sama narasumber yang cantik dan ganteng nih. Pasti kalian penasaran kan? Nah, sebelumnya kita kenalan dulu ya sebelum kita cerita-cerita sama kakak-kakak ini. Ya, silakan. Halo, nama aku Aan dari angkatan 2020 asal Purwakarta. Halo, nama aku Yolanda dari angkatan 2020 asal Purbalingga. Halo. Ya, sebelumnya kita mau nanya kabar dulu nih. Buat Mas Aan, gimana kabarnya? Kabar alhamdulillah baik. Alhamdulillah kabarnya baik Mas Alpen. Buat kesibukan paling lagi magang sih, soalnya semester ini aku lagi nggak ngambil kuliah. Magangnya di mana tuh? Magangnya di Banjarnegara. Nah, setelah kita ngobrol-ngobrol singkat sama Mas Aan dan Mbak Yolanda, sebelumnya di sini aku mau ngasih tahu kalau podcast kali ini tuh bertema tentang wisata. Nah, aku mau tanya dulu nih sama Mas Aan. Selama Mas Aan kan di Purwakarta ya? Iya. Nah, selama di PWT itu udah ke tempat wisata mana aja nih, Mas? Kalau saya baru ini alun-alun Purwokerto, alun-alun Banyumas, Menara Pandang, Menara Teratai itu, terus ke Bendungan Baturaden dan berbagai curug Mbak. Gitu. Oh, banyak ya Mas ya? Ya, berarti udah sering main-main ya Mas? Iya. Oh, kalau Mbak Yolanda nih, kalau Mbak Yolanda sendiri kan di Purbalingga ya Mbak? Lah kalau di PWT itu pasti sering ke PWT ya, karena deket itu kemana aja Mbak? Paling aku ke ini Curug Telus sama teman-teman kampus. Terus juga The Village, Baturaden itu biasanya sama keluarga itu. Paling sering gitu sih. Terus Cauk juga itu buat nongkrong-nongkrong. Asik itu tempatnya ya Mbak? Kalau sama pacar, seringnya kemana tuh? Aduh, kemana Mana tuh? Oh, rahasia ya. Rahasia lah. Ya. Saya publik. Ya, dari tempat wisata beberapa yang udah disebutin, buat kalian wisata mana sih yang paling berkesan? Dari Mbak Yola dulu. Kalau aku paling karena lebih sering nongkrong sama teman-teman ya paling itu di Baturaden, di Cauk gitu. Biasanya tuh kalau habis kuliah terus gabut nggak ngapa-ngapain yuk ke Cauk, ke Baturaden gitu. Malam-malam juga kadang gitu. Kalau udah habis tugas sama segala macam, malam-malam ke Baturaden nongkrong-nongkrong gitu Mas Alpen. Enak juga ya, dingin ya. Iya, hawanya dingin gitu. Buat Mas Aan, gimana kalau wisata yang berkesan? Kalau untuk aku kesan pribadi itu di Pakus Mas di Daerah Baturaden Mas. Tempatnya itu enak gitu buat ngumpul bareng keluarga sama pacar gitu. Pacar. Iya. Tempatnya enak banget, ada permainan makan juga gitu. Yang Ada pengalaman. kebun pinus itu ya? Iya Mas, saya pernah kesana juga sama sama cewek saya gitu. Oh, Ada pengalaman nggak tuh di Lima Kulus tuh? Ya itu sama pacar saya gitu. Ngapain Mas? ngapain aja tuh? Ngapain Aduh, kayak seru banget nih ceritanya ya. Mbak Yolanda sampai penasaran loh. Ya apa dulu ya? Pip Mungkin ya. iya itulah. Oh, bisa jadi referensi ya besok ya. Gitu. Ya, kan kalian bukan dari asli PWT gitu ya. Iya. Aku mau nanya dong kalau pandangan kalian tentang wisata di Purwokerto itu gimana ya? Mungkin dari aku dulu. Ya, boleh. Oke. Mungkin menurut aku untuk pandanganku apa ya? Ada perbedaan gitu dari tempat asal aku berada dari Purwakarta ke Purwokerto. Di sini lebih banyak wisata alam, yang indoor, outdoor gitu. Jadi banyak macam-macam lah variasinya di sini itu. Dan juga sangat menarik perhatian juga buat wisatawan yang lain gitu. Oke, makasih Mas Ana. Kalau dari pandangan Mbak Yolanda itu gimana? Dari aku yang nggak beda jauh sih dari Mas Aan karena aku Purbalingga, terus juga ada beda juga sama yang di Purwokerto gitu. Terus juga dinas pariwisatanya di sini juga bisa ngelola wisatanya dengan baik gitu kan, sehingga kayak warga-warga yang luar lokal gitu, yang luar Purwokerto kayak kalau mau ke Purwokerto punya banyak wisata-wisata di sini yang harus dikunjungin gitu. Berarti asik-asik gitu ya, Asik Mbak? banget di situ banyak ternyata. Seru ya? Seru. Ya buat Mas Aan sama Mbak Yola, ada nggak sih udah nemuin tempat wisata yang belum banyak orang tahu? Istilahnya tuh biasanya hidden gem.
Kalau aku pernah itu sama teman-teman habis kuliah gitu curug, tapi aku nggak tahu itu namanya curug apa gitu di daerah Caupan lah gitu, Baturaden atas itu apa namanya belum ada namanya atau apa aku juga nggak tahu, tapi itu di situ sepi, masih sepi, di situ nggak ada orang, jadi apa ya seakan tempat itu ya udah semua teman-teman aku punya Tapi gitu. bagus. Curugnya bagus, tapi nggak tahu itu udah ada namanya apa belum. Berarti gitu. belum dikelola gitu ya Mbak? Iya belum dikelola. Itu bisa Buat aksesnya sendiri kalau itu akses gimana? Susah kalau nggak? akses paling buat motor bisa, tapi kalau buat mobil kayak agak susah gitu loh mas. Kalau dari Mas Aan ada nggak? Kalau aku sih ada, tapi ini mas kayak wisata resto sama resto gitu. Jadi di tempatnya itu ada kayak hewan-hewan, di binatang itu ada rusa, ada merak, ada kelinci gitu, ada burung. Jadi digabung jadi ada resto, nanti ada kayak binatang tersebut gitu, binatang yang lucu, yang menarik gitu. Tempatnya di ini mas, di daerah Melung, daerah Baturaden, bukan Baturaden yang Melung gitu. Namanya tuh nggak salah itu apa ya, Ampeyan mas. Ampean. Iya. Soalnya di situ jarang banget orang, kayaknya belum ada ini terpublish gitu. Bisa ngasih makan hewan. Iya bisa juga. Berarti lagi makan kita bisa nyuapin hewan. Iya bisa juga. Ada ikan Makan juga. bareng ya. Lucu ya. Makan bareng hewan. Terus Aku mau tanya nih sama Mbak Yola, kalau rekomendasi tempat wisata nih atau tempat nongkrong di Purwokerto untuk anak-anak kos, kan anak kos tuh biasanya supaya murah dan worth it gitu ya Mbak ya, itu gimana ya Mbak? Biasanya nongkrong gitu karena aku sering sama temen-temen, aku juga anak kos, anak mahasiswa juga, biasanya tuh di Caup sih gitu. Itu makanannya juga worth it, itu juga nggak cuma makanan tapi lihat sama pemandangannya Ya, gitu. view-nya bagus gitu bagus ya. gitu. Sore bagus, malam juga bagus, itu buat menu-menunya juga terjangkau iya juga ya. benar, terus buat nongkrongnya juga lebih asik gitu sama teman-teman, healing bareng gitu. Seru tuh ya Seru, Mbak. seru Nanti banget. boleh deh kita coba ya Mas Alpen. boleh tuh. Nah sekarang yang punya pacar nih ya, buat Mas Aan, buat wisata yang enak buat ngedate bareng pacar atau buat wisata keluarga gimana? Kalau menurut aku sih di ini mas, di Balai Kumambang mas. Ya mas, Kumambang itu yang di daerah belakang sana mas. Jadi tempatnya tuh enak, jadi kayak apa ya, taman tapi dalam lingkup satu lingkup gitu, jadi banyak permainan juga, banyak tempat ada rumah makan juga, bisa buat nongkrong sama pacar, ngedate sama keluarga, malah rekomendasi banget gitu. Ada skuter juga nggak ya? Kayaknya ada mas, ada bebek-bebekan malah juga ya. Bebek-bebekan ada, buat pemain anak juga ada, jadi lengkap di situ mas. Lah bukannya tuh kalau siang-siang panas Mas, atau apa enaknya tuh di jam apa gitu kalau mau ke Oh enak, Mas Kumambang gitu? kalau enaknya itu cocoknya ini sore sampai ke malam. Iya. Kalau situ kan kalau pagi siang kan panas, gak ada pohon pokoknya gitu. Ya, Jadi kalau kelewat tuh kayak panas gitu loh. Jadi Buat kurang tertarik. ini tiket masuknya ada nggak? termasuknya cuma 20.000 doang mas. 20.000 Iya. per orang. Per orang. Udah siap belum nih Mas Aan sama Mbak Yolanda kita mau main game? Siap. Jadi di sini ada games pernah nggak pernah. Untuk pertanyaan pertama, pergi ke tempat wisata sendiri. 1, 2, 3. Kebalik Mas Aan. Kebalik dong. Oh, iya. Pernah. Pernah. Aduh, ceritain dikit dong atau spill tempat yang pas untuk healing sendiri mulai dari Mbak Yolanda. Kalau ke tempat wisatanya mungkin enggak sih, cuma kayak healing kayak malam-malam naik motor nyampe ke Menara Pandang, itu aku juga nggak nyadar sih malam-malam sendirian sampai ke Menara Pandang motoran gitu. Ternyata terus karena di sana banyak rame gitu, karena wisatanya baru gitu rame, jadi udah puter balik gitu sih. Waduh, nggak lagi galau kan ya ini Mbak Tidak, Yolanda ya? Cuma pengen gabut aja. Oh, sekali oke gabut. lah. Kalau dari Mas Aan sendiri gimana ini? Kalau aku pernah ke wisata sama tempat ini, kafe gitu. Jadi di sini ada kayak namanya underpass gitu, banyak kafe berjajaran. Di situ buat healing enak banget tuh buat sendirian gitu. Oh, sambil lihat kereta gitu Iya, ya karena sama Mas? Menara Pandang juga bisa kelihatan. Yang keduanya tuh di Baturaden, saya pernah sama teman saya jalan-jalan gitu berdua doang sih. Tapi itu konteksnya healing gitu. Oke, makasih. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Udah siap? Mas Siap. Aan dan Mbak Yolanda? Oke. Yang kedua, sengaja pergi untuk nangis dan teriak ya. 1, 2, 3.
Aduh, nggak pernah kalau masakan Mbak. Oh, nggak pernah. Nggak. Oke, berarti nggak pernah galau-galau di jalan gitu ya? Tidak. Tidak dong. Kayaknya memang happy banget nih masakan sama Mbak Yolanda orangnya. Oke, lanjut ke pertanyaan ketiga. Pergi tapi lupa bawa dompet. 1, 2, 3. Pernah. 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 Aduh, kapan nih Mbak Yolanda? Aku Boleh nggak tahu diceritain sih nggak? tepatnya kapan, tapi untung ada teman-teman karena perginya sama teman-teman terus lupa bawa dompet, pinjem dulu lah ya gitu. Untungnya bareng gitu ya Mbak Iya, Yolanda bareng, ya. nggak sendirian Lah sama kalau masaan? Pernah sih waktu udah lama gitu tapi balik lagi ke kosan ngambil dompet. Oh, Gak disuruh aman ya? nyuci ya? Iya. Gak disuruh nyuci piring? Iya, takutnya disuruh cuci piring nanti. Oke, lanjut ke pertanyaan keempat. Datang ke tempat yang ternyata tempatnya itu horor. 1, 2, 3. Oh, nggak pernah ya? Berarti nggak ada cerita-cerita yang horor-horor gitu ya? Belum ada, Mbak. Oke. Kita masuk ke pertanyaan terakhir ya Mas Aan dan Mbak Yolanda. Apa tuh? Ajak pacar atau gebetan main ke tempat wisata. 1, 2, 3. Aduh, gercep banget ini Mas Aan ya. Aduh, yang ayo ya kita jalan-jalan ke Purwokerto, jangan mau Tuh. kalah sama AA.